Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Denia Nuriski Amanda dengan NIM 201020050065 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video untuk menunaikan tugas UTS mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Ibu Andayani. Di sini aku akan menjelaskan mengenai gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau Impulse Control and Addiction Disorder atau ICAD. Nah, sebelum aku memulai nih untuk menjelaskan ini, teman-teman ada yang pernah dengar gak sih tentang adanya gangguan kontrol impuls dan kecanduan ini? Oke, kita akan bahas secara lebih lengkap setelah ini. Oke, teman-teman tahu gak sih apa itu ICAD? Jadi, ICAD itu adalah kesingkatan dari Impulse Control and Addiction Disorder atau dalam bahasa Indonesia disebut gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Nah, gangguan ini artinya adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan impulsivitas atau adanya kegagalan untuk menahan godaan, dorongan, atau ketidakmampuan untuk berpikir panjang. Banyak sekali gangguan kejiwaan yang akhirnya menampilkan impulsivitas, termasuk gangguan terkait zat, kecanduan perilaku, gangguan hiperaktif karena kekurangan perhatian dari orang sekitar, kemudian adanya gangguan kepribadian antisosial hingga akhirnya membuat individu itu menjadi mengurung diri, kemudian beberapa gangguan dari adanya suasana hati yang lainnya. Kemudian, orang dengan gangguan kontrol impuls ini susah untuk menahan adanya dorongan untuk melakukan sesuatu yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Jadi, kebanyakan dari mereka itu sulit untuk bisa menguasai diri mereka sendiri. Jadi, dorongan untuk melakukan sesuatu hal yang bahkan membahayakan pun itu jauh lebih besar pengaruhnya di diri individu itu yang telah mengalami gangguan ini, kayak gitu. Kemudian, gangguan kontrol impuls termasuk kecanduan obat-obatan kayak narkoba, kemudian kecanduan alkohol, gangguan makan yang berlebihan, judi yang berlebihan, kemudian ada kecanduan game, kecanduan handphone, kemudian ada hypersex. Jadi hypersex itu kan gangguan rasa seks itu sangat besar. Jadi dia ingin selalu untuk melakukan hubungan seksualitas seperti itu. Kemudian ada juga kleptomania. Kleptomania itu kan di sini artinya mencuri ya. Di sini lebih kepada kleptomania itu gangguan di mana seseorang itu suka mengambil barang orang lain tanpa minta izin dan mereka akan merasa puas kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh dari gangguan ini adalah ada piromania. Piromania itu adalah menyulut api hingga menyebabkan kebakaran dan tadi yang dijelaskan kleptomania atau rasa ingin memiliki barang orang lain tanpa meminta izin atau biasa kita kenal dengan mencuri. Penderita ini juga biasanya kecanduan terhadap alkohol dan obat-obatan atau kecanduan pada aktivitas tertentu seperti main game, seks, atau berbelanja. Nah, gangguan ini umumnya cenderung lebih banyak dialami oleh pria ketimbang wanita. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pengertian atau definisi awal dari ICAD. Lalu selanjutnya nih, apa sih penyebab dari adanya gangguan kontrol impuls dan kecanduan ini? Jadi, penyebabnya itu bisa dari kondisi keluarga yang kurang baik, kurang harmonis, dan juga kurang kondusif, hingga akhirnya mereka bisa memicu anak untuk bisa mengalami gangguan kontrol impuls. Jika memang ini faktor resikonya, maka kemungkinan besar tidak ada faktor genetik terkait adanya gangguan kontrol impuls. Kemudian, faktor yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang pertama bisa karena si anak atau individu ini pernah mengalami kekerasan, entah itu kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya. Kemudian,
Yang kedua yaitu berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah. Jadi individu ini bisa mengalami yang namanya minder karena dia berbeda dari orang-orang yang mungkin dia pandang lebih mampu dengan ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, berada di lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, ini sangat menentukan ya teman-teman. Jadi lebih kepada lingkungan itu yang membentuk si anak, membentuk individu. Jadi jika lingkungannya memang dirasa kurang baik ya, itu juga bisa berdampak pada tumbuh kembang si anak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada gejala. Wah, gejala dari ICAD atau gangguan kontrol impuls dan kecanduan itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu, individu tidak dapat menahan suatu impuls, dorongan, atau godaan untuk melakukan suatu tindakan yang berbahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. Individu mungkin secara disadari ataupun tidak sadar, mereka menentang impuls dan mungkin merencanakan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan, mereka merasakan ketegangan atau rangsangan yang meningkat. Kemudian yang ketiga, yaitu di saat melakukan tindakan, individu dengan gangguan ini mereka akan merasakan kesenangan, kegembiraan atau pelepasan. Tindakannya adalah egosintonik, yaitu sejalan dengan harapan sadar pasien yang segera. Jadi maksudnya di sini adalah jadi mereka setelah melakukan tindakan yang mereka anggap benar, seperti contoh tadi kleptomania atau mengambil barang orang lain. Nah, setelah mereka melakukan itu, mereka akan merasa puas, mereka akan merasa senang, gembira, dan merasa bahwa apa yang harus dilakukannya sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan sesuai dengan rencana mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, segera setelah melakukan tindakan tersebut, dia mungkin merasakan penyesalan yang murni, mencela diri sendiri atau rasa bersalah, atau mungkin juga tidak merasakannya. Jadi tadi yang faktor ketiga itu kan dia bisa merasakan kesenangan. Nah, tetapi juga bisa juga setelah mereka melakukan tindakan itu, mereka akan merasakan penyesalan. Kenapa ya saya melakukan hal itu? Padahal dirasa hal itu mungkin dia sadar bahwa itu bukan hal yang baik. Nah, tapi juga ada yang tidak merasakannya. Jadi mereka hanya merasa puas karena telah melakukan hal yang memang akan dilakukannya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini masih membahas gejala nih yang mungkin dimiliki oleh seluruh kelompok usia. Yang tadi gejala secara umum. Nah, ini gejala yang mungkin dimiliki oleh seluruh kelompok usia. Yang pertama, berbohong. Jika setiap individu itu pernah melakukan kebohongan, jika dirasa berbohong itu suatu hal yang menyelamatkan dirinya, maka dia akan melakukan hal itu lagi dan mereka akan kecanduan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghancurkan benda-benda. Jika dia merasa marah, dia akan menghancurkan benda yang ada di sekitarnya dan dia akan merasakan puas apabila setelah melakukan hal itu. Ini juga bisa menjadi salah satu gejala dari adanya gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Kemudian yang ketiga yaitu marah sampai meledak-ledak. Wah, jadi kalau kita sudah merasa bahwa kita marahnya sudah sangat berlebihan, gejala yang keempat yaitu ada menyakiti orang lain dan hewan. Kemudian faktor yang kelima yaitu makan yang berlebihan. Jika dirasa kita sudah makannya tidak pada porsinya, nah itu harus diwaspadai ya teman-teman. Bisa jadi ini merupakan gejala dari adanya gangguan kontrol impuls. Oke. Yang selanjutnya masih membahas gejala ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu gejala pada orang dewasa. Nah, ini yang mungkin hanya diderita oleh orang dewasa saja. Nah, gejala yang pertama yaitu bermain judi. Nah, jika individu ini sudah pernah melakukan judi, kemudian dia akan merasa bahwa judi itu hal yang menyenangkan untuknya, maka dia bisa kecanduan akan judi ini. Dan akhirnya dia bisa mengalami gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Untuk itu, teman-teman yang belum pernah nih untuk bermain judi ataupun tidak mengenal judi, jangan ya, karena ini sangat berbahaya resikonya. Kemudian gejala yang kedua yaitu berbelanja terlalu banyak.
Nah ini bagi wanita nih yang suka berbelanja namun tidak sesuai pada porsinya atau berlebihan kayak gitu. Nah ini yang harus dihindari juga agar tidak mengarah pada gejala kontrol impuls dan kecanduan. Kemudian gejala yang ketiga yaitu piromania atau dia senang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan api, seperti mereka akan membakar barang-barang atau membakar hal lainnya. Kemudian gejala yang keempat yaitu kecanduan internet sehingga sulit untuk dikendalikan. Nah, kemudian gejala yang kelima yaitu hiperseksualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu gejala yang mungkin dialami oleh anak pada lingkup sekolah. Yang pertama, anak mudah marah dan mudah mengamuk ketika di kelas. Kemudian yang kedua, si anak akan sulit untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Kemudian gejala yang ketiga yaitu mereka akan sering berkelahi dengan temannya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung. Nah, sampai saat ini para ilmuwan belum mengetahui apa penyebab dari gangguan pengendalian impuls pada seseorang ini. Suatu dorongan adalah suatu kecenderungan untuk bertindak, untuk menurunkan yang mengingatkan yang disebabkan oleh dorongan naluri yang dikembangkan atau oleh menurutnya ego terhadap dorongan. Otto Venetial menghubungkan perilaku impulsif dengan usaha untuk menguasai kecemasan, rasa bersalah, depresi, dan perasaan sakit lainnya melalui tindakan. Ia lebih lanjut berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pertahanan terhadap bahaya internal dan tindakan tersebut dapat menghasilkan tindakan agresif atau seksual yang menyimpang. Gangguan atau impulsif ini mungkin terlihat Gangguan impulsif ini mungkin terlihat merusak atau merugikan dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya, bagi penderita ICAD merupakan suatu cara pemulihan dari rasa sakit itu sendiri. Banyak sekali gangguan pengendalian impuls yang berhubungan dengan rasa diri yang tidak lengkap. Jika diri tidak mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain, maka diri merasa tidak lengkap. Sebagai cara menghadapi fragmentasi tersebut dan untuk mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Kemudian individu tersebut akan melakukan perilaku impulsif yang tampak bagi orang lain dan juga bisa sebagai hal yang merusak diri mereka sendiri. Perilaku impulsif atau menyimpang adalah suatu cara di mana anak berharap untuk bisa mendapatkan kembali hubungan material primitif. Perilaku impulsif adalah sikap yang penuh harapan di mana anak mereka masih mencari kasih sayang dari orang tuanya. Selain itu, individu juga berusaha menakutkan, rasa bersalah, depresi, dan efek penderitaan lainnya dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pemulihan, bahkan jarang berhasil kendati pun secara sementara. Penemuan neurotransmitter akhir-akhir ini mengilhami ilmuwan untuk menemukan segala jenis gangguan dengan kemungkinan keterlibatan faktor organik dalam gangguan pengendalian, khususnya bagi individu dengan perilaku yang jelas kasar. Neuroscience telah menunjukkan bahwa daerah otak tertentu, seperti sistem limbik, berhubungan dengan aktivitas impulsif dan perilaku kasar. Selain itu, daerah otak lainnya yang berhubungan dengan penghambatan perilaku tersebut. Nah, ini ya teman-teman untuk gambar atau ilustrasi mengenai penderita gangguan kontrol impuls dan kecanduan, atau dalam bahasa Inggris Impulse Control and Addiction Disorder atau ICAD. Contohnya yaitu pada kleptomania. Jadi nanti seperti ada pikiran yang mana kita harus mengambil barang itu tanpa meminta izin. Kayak gitu. Nanti kita akan merasa puas setelah kita mengambil barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jenis gejala gangguan kontrol impuls. Yang pertama ada ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Biasanya gangguan ini akan terlihat pada anak-anak. Kemudian yang kedua ada Intermittent Explosive Disorder atau gangguan ledakan amarah atau IED. Nah ini umumnya terjadi di akhir masa remaja karena pada masa ini biasanya emosi remaja itu belum stabil. Kemudian yang ketiga ada Conduct Disorder atau gangguan perilaku atau CD. Nah gangguan kontrol impuls ini biasa muncul selama masa anak-anak hingga masa remaja.
Kemudian yang keempat ada kleptomania. Kleptomania ini adalah dorongan kuat untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Kemudian yang selanjutnya ada piromania, yaitu gangguan kontrol impuls ketika seseorang sangat tertarik, bahkan sangat terobsesi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan api. Lalu jika kita merasa sudah mengidap adanya gangguan kontrol impuls dan kecanduan ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kita bisa melakukan upaya penyembuhan dengan melakukan terapi. Terapi umumnya menjadi salah satu pengobatan penting untuk mengendalikan gangguan kontrol impuls. Seperti yang pertama, kita bisa menggunakan terapi bermain untuk anak-anak. Yang kedua, menggunakan terapi kelompok untuk orang dewasa. Yang ketiga, psikoterapi individu dalam bentuk terapi perilaku kognitif atau CBT maupun terapi bicara lainnya. Kemudian yang terakhir ada terapi keluarga. Dokter juga biasanya akan memberikan resep obat antidepresan, pengatur mood, atau obat lainnya untuk membantu menyeimbangkan zat kimia di otak agar gejala bisa terkendali. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pembahasan kita mengenai gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau ICAD. Nah, itu tadi untuk materi kita mengenai gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau ICAD. Untuk materi-materinya di sini saya menggunakan beberapa sumber yang sudah saya tuliskan pada daftar pustaka ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.